Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil islami wal iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat di mana kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah lindungi kita dari berbagai macam hal yang enggak kita inginkan. Terutama kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya akhir zaman, dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Dajjal. Dan pastinya kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang sengaja ingin menzolimi kita, selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam pastinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat serta salam kita yang kita lisankan atau kita lafalkan melalui lisan kita juga bentuk perbuatan kita atau amaliyah kita yang menunjukkan kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya sebatas berselawat, tapi juga menunjukkan bahwa rasanya ciri-cirinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang zahirin alal haq. Selalu pengen berada di dalam kebenaran. Karena kenapa? Karena hina sakata ahlul haq anil batil, kalau orang-orang yang kita, orang-orang yang ngerti, orang-orang yang pandai tentang kebenaran, diem tentang suatu kebatilan, maka zanna ahlul batil annahum ala haqqin. Maka orang-orang yang selalu berlaku batil, selalu berlaku zolim, dia akan merasa benar. Kalau sakata ahlul haq, kalau orang yang benar diem aja, terdapat penyimpangan di mana-mana, diam dari segi apapun, maka zonna ahlul batil annahum alal haq. Maka dia ngira apa? Ya benar. Gitu kan? Makanya ada sebuah riwayat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkumul munkaran falyughayyir. Artinya memang nggak boleh diem kita, harus selalu berada dalam kebenaran. Dan bukan hanya diem berada dalam kebenaran, diem aja enggak, tapi harus izharkan kebenaran tersebut. Sehingga apa? Ahlul batil merasa salah. Dia benar telah melakukan sebuah kebatilan. Tapi kalau kitanya diem, dia merasa benar terus. Nah, itu salah satu ciri dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bukan kembali kepada individu,
ya kan, dari individu, ya kan, terus sampai tingkatan ke atas. Ini memang harus seperti itu. Ya. Nah kalau nggak didiemin, ya, atau kita diemin aja begitu, ya udah makin jadi. Ada orang begini kita nggak, ya kepada yang berkompeten lah artinya. Ya berarti kepada RT mungkin kalau ada ya tempat-tempat di mana nongkrong, ya titik-titik di mana nongkrong terus minum, ya. Nah itu jangan kita diam. Kalau didiamin lama-lama ngerasa bener ya, udah biarin aja. Ya, jangan. Ya, maka mulai dari kita sekarang harus berada di jalan yang Allah ridhoi, sebagaimana yang memang saat ini sedang kita bahas, ya. Dari Shiratal Mustaqim dan yabtadi usairu itu kita mulai, ya kan, sirat tersebut dengan taubatan nasuha, di mana Allah, ya kan, sudah memperingatkan kita semua melalui hadits qudsinya, begitu juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menyampaikan dalam hadisnya, ya kan, beliau saja yang maksum kemarin sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya kan, aktsar min sab'ina marrah, artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 70 kali. Ya nggak bisa kita gambarkan 70 kali itu hitungan tasbih, bukan ya. Kalau tasbih berapa? 33 99 kan? Ya. Nah, ini berarti kalau 70 kali ya setiap hin dia. Ya. Terus kalau waktu kan cuma 24 ya. Kalau ngitungnya waktu berarti kelebihan dari 24 jam. Ya. Kalau sejam sekali misalkan, sejam sekali taubat, ya ini 70 kali, masih ada berapa kali lipat? Coba aja. 24 tambah 24 berapa baru? 48. Hah? 48. Masih ada sisanya nggak itu? Masih. Setengah jam sekali kali. Iya kan? Iya kan, kalau 1 jam aja 24. Ya kalau dibagi lagi kan setengah jam misalkan. Masih kurang tuh. Sisanya masih berapa itu? Kalau 48 70. Nah, iya, artinya masih 22 jam lagi, masih ada setengah lagi, apa masih bagi seperempatan lagi. Tapi dalam riwayat aja juga yang mengatakan 100 kali. Berarti kalau kayak begini, kita setiap saatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi memang pentingnya istighfar, karena dalam sebuah riwayat ya ada sebuah kalimat istighfarul insan ahammu min jami'il ada'iyah. Istighfarnya manusia itu lebih aham daripada doa-doa yang dipanjatkan. Coba. Ya karena sebelum kita berdoa diajarin juga beristighfar juga. Sebelum kita doa nih, ya kan, ada awalnya dengan apa? Istighfar. Maka bisa jadi ahammu min jami'il ada'iyah. Istighfarul insan ahammu. Ahammu itu penting, lebih penting daripada doanya itu sendiri. Pakai sim tafdil. Lebih penting daripada doa itu sendiri. Karena dibuka doa itu pun juga dengan istighfar. Nah, maka ya kita beristighfar lah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu
la yaghfirudz dzunuba illa anta. Mulai dari kita, astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Nadimtu min kulli syarrin, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baru dia baca kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlikallahumma ya rabbal alamin. Baca, seringin sayyidul istighfar. Nah, kenapa? Karena katanya qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yasiful mu'minina mubinan. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang mukmin secara sifat yang jelas. Ya. Orang mukmin yang mana? As-shadiquna bi imanihim. Orang mukmin yang benar imannya. Dengan apa? Qauluhu ta'ala at-taibunal abidunal hamidunas saihuna ar-raqi'unas sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Wa basyiril mu'min. Coba. Allah sifati itu. Bukan hanya sifat yang kemarin sudah kita bahas. Bukan. Ya, tapi banyak di mana Allah mensifati orang-orang yang mukmin, ya, yang benar imannya, jujur imannya, bukan hanya berada di dalam hati, tapi juga melalui sebuah perbuatan, shadaqahul amal, dengan apa? At-taibuna. Tuh cirinya orang mukmin. Cirinya orang mukmin harus apa? Tobat terus, enggak bosan-bosannya tobat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Khata'una. Kita emang orang yang paling banyak dosa, paling banyak salah, paling banyak khilaf. Enggak, itu antara manusia juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak itu hablum minallahnya, enggak itu hablum minan nas. Khata'. Maka sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan apa? Bertobat. Maka Allah, ya kan, di sini mensifati orang-orang yang mukmin, ya, as-shadiqina bi imanihim mubinan, ya kan, secara jelas. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala fi wasfihim at-taibun, orang-orang yang melaksanakan tobat. Tobat minta sama Allah. Apalagi itu salah satu Ibnu Taimiyah kalau nggak salah yang mengatakan itu. Ya. Istighfarul insan ahammu min jamil adiyah. Ya kan? Istighfarnya manusia itu lebih penting daripada doa-doa yang terangkai yang dilafalkan oleh. Karena dengan istighfar aja udah bisa membuka semua. Tuh. Ya. Karena itu bagian dari salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Ya, kalau benar imannya masih masuk dalam golongan yang orang-orang bertakwa. Nah, kalau orang-orang yang bertakwa pasti apa? Ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hanya dengan nggak perlu yang lain. Kalau ngomong nggak perlu yang lain, istighfar aja terus. Toh dengan istighfar itu pastinya makhraja. Kita diberikan jalan keluar. Apapun bentuk jalan keluarnya, tentang permasalahan hidup apapun itu, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Salah satu yang mampu memberikan jalan keluar kita adalah dengan kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan
Allah akhiri ini ayat ya, dengan wabasyiril mu'min. Artinya busra mutlaqah, hanya datangnya dari Allah. Kabar gembiranya ya itu datangnya dari Allah. Ya kalau udah busra mutlaqah ya mau apa lagi? Ya kan? Nggak ada lagi kabar yang mampu menggembirakan hati kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selaku ya hambanya Allah, melainkan kabar berita gembira dari siapa? Dari Allah. Busra wa basyiril mu'minin, arti busra mutlaqah. Mutlak ini enggak ada lagi yang mampu memberikan kegembiraan ya kan, kesenangan ya kan untuk orang-orang yang beriman yang tercirikan kali oleh Allah Subhanahu wa taala dari at-taibuna sampai al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah, melainkan apa? Busra dari Allah Subhanahu wa taala. Ai innaha busrallahu lahum bin najati wa bil fauzi fid dunya wa fil akhirah. La tuhaddiduhul hudud wa la tuqayyiduhu khuyud. Enggak, udah kalau mutlak artinya enggak keikat sama apapun, enggak terbatas dengan apapun, mutlak dia. Kegembiraan yang enggak ada taranya, enggak ada bandingnya. Melainkan semata-mata kegembiraan yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya Pak, Allah curahkan rahmat kita, rahmatnya Allah untuk kita bisa taat kepada Allah, itu udah luar biasa. Itu udah luar biasa, nikmat yang paling sangat luar biasa di mana Allah berikan rahmat kepada kita berupa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatan untuk melakukan taat itu sendiri. Ini ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu. Satu at-taibun, terus al-abiduna, yang nyembah kita sama Allah dengan sebaik-baiknya persembahan. Berarti segala bentuk taat itu adalah apa? Bukti kita menyembah Allah. Apapun bentuknya, semua ibadah, semua perlakuan taat itu adalah al-abidun tadi. Kita ingin mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak perlu nyari kita mau ngelihat Allah. Yakinkan saja Allah melihat kita. Dimanapun, kapanpun, apapun. Nah kalau udah gitu enak. Nggak perlu pengen lu pengen mati jadi ngelihat Allah. Ngapain lu? Nyari-nyari gitu kan. Ya artinya, ya cukupkan saja bahwasanya Allah memang melihat kita. Memperhatikan kita. Karena Allah lebih dekat daripada kita sendiri. Ya kan? Lebih dekat daripada kita sendiri. Nah. As-saihun. Ya, ada juga yang mengatakan para mufassir di sini adalah as-saimun. Ar-raqiun, ya jelas orang-orang yang ruka' sujud. Ya, orang-orang yang ruku', ya, mau ruku' arti qiyam. Ya, dari as-sajidun, ya kan, itu sudah melambangkan bentuk sebuah pengabdian yang paling realita dalam semua ibadah itu memang sholat. Ya kan? Dari takbirnya, dari qiyamnya, dari rukuknya, dari sujudnya. Nah, itu tercerminkan semua dalam bentuk sholat. Artinya ada anjuran juga memperbanyak sholat, ya kan? Bukan hanya yang fardu, melainkan yang nafilah. Naam. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Ini yang berat. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Al-amiru bil ma'ruf, ya, gampang lah. Ya bukan gampang, ya cuma merintah, tapi yang nahuna 'anil munkar ini nih. Nahuna 'anil munkar, mencegah yang munkar. Maka tadi disampaikan bahwasanya
Hina sakata ahlul haqqi 'anil batil zanna ahlul batil annahum 'ala haqq. Ini yang repot. Ini yang sekarang terjadi. Ini yang sekarang terjadi. Di mana ahlul haq diam aja. Gak mau nampakin bahwa lo salah. Pemerintah harus begini. Ini harus diam. Nggak tahu diamnya karena apa? Karena takut. Entahlah, wallahu a'lam bishawab, mereka yang tahu itu. Tapi bagi yang merasa ahlul haq, dia nggak boleh diam. Dia harus terus. Amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. Fi ayyi magalin kanan. Dalam bentuk apapun. Ya kalau sekarang mungkin masa-masanya ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain membahas sifat, ya, akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya juga tetap izharu. Harus itu, izharul haq di situ. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pastinya diutus diutammima makarimal akhlak. Ya kalau udah bicaranya masalah akhlak, kita bisa lihat dah kondisi saat ini bagaimana ya akhlak-akhlak saat ini yang bisa kita lihat secara realita. Al-hafizuna li hududillah, ya, ngejaga, kita pandai banget ngejaga batasan-batasan yang memang sudah Allah tetapkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus kita pandai ya, kajian al-hafizuna li hududillah ini masuk pada bab fikihnya bagaimana ya kan. Nah, itu lain lagi, tapi di sini kita bahas bahwasanya ayo tanamkan ya dalam diri kita biar benar masuk kita kepada apa yang telah Allah sifatkan untuk orang-orang mukmin, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah busra ya. Allah akan berikan kabar gembira untuk kita. Kabar gembiranya dalam bentuk apa? An-najah wal fauz fid dunya wal akhirah. Siapa yang nggak mengharapkan berhasil hidup di dunia, ya kan? Selamat juga di akhir. Semua kita punya cita-cita. Kalau dunia, ya udah jelas kemarin kita yakin bahwasanya dia sementara. Maka yang harus ditanamkan kepada kita yang lebih yakin daripada itu, yaitu akhirat yang memang tempatnya selama-lamanya. Nah, setelah ihdinas siratal mustaqim ya di dalam suratul Fatihah ya kan, bahwa itu jelas adalah jalan yang syarat ini kita sedang tempuh ya, dan tidak ada kata terlambat untuk itu, dan kita sudah mengetahui konsekuensi berada dalam siratul mustaqim itu bagaikan memegang bara api. Apalagi ini memang akhir zaman, ya kan? Akhir zaman itu bukan hanya diungkapkan pada masa sekarang, pada masa-masa salafus saleh pun juga sudah dikatakan dia pun berada pada akhir zaman. Artinya memang perubahan sudah sedemikian rupa, ya kan? Apalagi saat yang sekarang. Kalau dulu aja mereka sudah mengkhawatirkan diri mereka masuk kepada fitnahnya akhir zaman, apalagi aula. Maka lebih pantas kita sekarang yang hidup di zaman sekarang lebih benar-benar punya kehati-hatian dalam bersikap. Maka kalau memang sudah jelas ihdinas siratal mustaqim dan kita mulai asairnya itu dengan taubatan nasuha, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Dah, ikutin aja udah. Ya. Allah dia bilang inna hadza sirati mustaqim. Nih jangan nih jalannya udah. Nggak pakai jalan yang lain. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula, jangan kita ikutin banyak jalan selain pada jalannya
Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu diungkapkan di awal siratul mustaqim adalah siratullah. Nah, kalau udah itu menjadi siratullah, ya maka ikutin deh. Nggak pantas kita untuk keluar dari jalannya Allah. Jangan kita ikutin banyak jalan. Fatafarraqa bikum an sabili. Maka akan mengakibatkan kita apa? Pecah belah. Ya, ikut kanan, ikut kiri, ya, ikut belakang, ikut depan, ikut samping, macam-macam, ke bawah, ikut atas, gak ada. Ya kan, subul. Banyak memang jalannya, tapi yang diinginkan Allah adalah sirati mustaqima yang natamassaku bil Qur'ani was sunnah. Yang kita berpegang teguh kepada kitab dan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Ingat, Allah sudah berwasiat. Kalau itu merupakan wasiat, maka kita wajib untuk tunaikan. Tunaikan wasiat Allah Subhanahu wa taala agar kita berada dalam siratullahil mustaqim. Enggak pakai nengok kanan, enggak pakai nengok kiri. Lempeng aja lurus dengan ajaran-ajaran para ulama yang memang jelas-jelas memegang apa yang memang dipegang oleh para salafus saleh yang benar. Bukan lagi malah mencari perpecahan. Ya, ekstrim kanan, ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri, istilah udah itu mah. Ya, nggak ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang ada lu bukan di jalan gue. Kanan banget juga nggak boleh, kiri juga nggak boleh. Iyalah. Yang benar adalah lempeng, lurus. Itu yang mustaqim. Bukan juga moderat artinya. Bukan juga artinya moderat. Ini juga harus dipahami loh. Moderat juga bisa ada yang kanan, moderat juga bisa ada yang kiri. Saking moderatnya kiri, Ka'bah pakai poros. Tahu nggak Ka'bah pakai poros? Paham nggak Ka'bah pakai poros? Pernah dulu tuh, ya kan? Ka'bahnya yang kitanya diem. Moderat, dia bilang moderat nih. Moderat, pemikiran yang moderat, pemikiran zaman sekarang, ya kan? Artinya untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang nggak diinginkan pada saat tawaf, maka lebih baik Ka'bahnya yang bego. Tuh. Moderatnya ini, bukan main moderatnya. Ya kan, tapi ini nggak sesuai, nggak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak diinginkan oleh baginda Rasul. Bukan lah pinteran mereka diberikan sekarang. Lema yang nyiptain ini, nyiptain listrik itu segala macam siapa mah? Bukan orang sekarang, orang dulu. Dan kebanyakan adalah orang-orang Muslim. Ya, bukannya orang-orang dulu nggak. Bila ada itu, sekarang udah nggak tahu tuh orang kemana. Iya, oh macam-macam. Ada juga saking moderatnya haji itu kan cuma main-mainan doang. Di Mina itu camping. Almarhum juga orang yang ngomong itu. Almarhum juga. Saya kalau udah ngomong begitu, komentar sama guru kita, kayak udah ngapain sih gitu-gitu diurusin, jadi bikin sakit hati. Emang sakit banget lo denger. Lo tanya. Saya kirimin, ngapain jadi dengerin beginian? Lah iya, ada. Udah meninggal orangnya. Ya mudah-mudahan Allah terima deh. Mudah-mudahan sebelum meninggal dia. Nggak diterima. Iya. Apa gue sebut orangnya? Iya. Haji itu camping-campingan katanya. Ya Allah, main-mainan, main kemah-kemahan, main tawaf-tawapan. La haula wala quwwata. Moderat ya ini? Nah, apa itu yang bukan moderat? Itu bukannya. Makanya pahamin yang al-wasatu itu bukan moderat artinya. Tapi berpegang teguh di jalan Allah dengan kitab dan sunnah yang benar sampai kepada kita, yang nggak mencongin kita ke kanan, nggak mencongin kita ke kiri. Akidah kita lempeng.
Itu namanya baru siratal mustaqim. Ya, karena khawatir ada yang sekolah di UIN di mana-mana itu suka begitu tuh. Lagi kalau masuk filsafat. Ya, mudah-mudahan ya anak juga terlambat tadi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pasti kita minta sama Allah selalu kita berada dalam siratnya Allah Subhanahu wa taala, enggak kiri, enggak kanan, lempeng aja sesuai dengan ajaran yang memang sudah disampaikan oleh guru-guru kita semua. Semoga membawa kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.